Kan ada karakter-karakter yang diingatkan itu nggak mau, anti lah. Bilang apa sih ada hidayat? Dia nggak ngerti. Masalah ini ngerti, masalah itu. Ya jadi nggak mau. Ya au kasayyibin minas sama, atau kata Allah, sifat orang munafik ini kalau diberikan nasihat-nasihat, apalagi dikasih dalil-dalil ayat Quran, tunjukkan bukti-bukti argumentasi yang kuat seperti ini, saya bicara lah. Ya, maka apa yang terjadi pada mereka? Ya, fihi zulumat. Mereka merasa ini kegelapan. Gelap bagi mereka itu. Ya, maka apa yang disampaikan termasuk saya yang sampaikan sekarang. Ya, misalnya saya sampaikan dalilnya, saya sampaikan dalil persatuan, dalil kebaikan di Islam, dalilnya begini. Bagi mereka, ra'dun wa barq itu seperti guntur. Ya, seperti petir yang nyambar-nyambar. Barq kayak kilatan-kilatan. Ya, makanya ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim, enggak mau dengar. Ya, ini menunjukkan ada karakter-karakter yang diingatkan itu nggak mau, anti lah. Bilang apa sih ada hidayat? Dia nggak ngerti. Masalah ini ngerti, masalah itu. Ya jadi nggak mau. Ada kondisi seperti itu. Jadi Allah ilustrasikan ayat-ayat Quran itu seperti curahan hujan yang mengandung manfaat. Asalnya mengandung manfaat. Ya, cuma karena suasana mereka gelap, hatinya gelap. Ya, fihi zulumat. Ya, au kasayyibin minas sama'i fihi zulumat. Ketika disampaikan nilai kebaikan curahan-curahan seperti air hujan. Ya, datang Al-Quran ayat-ayat seperti curahan kebaikan, curahan air hujan. Kan datang tuh deras sekali. Ya, Masya Allah diberikan nasihat yang deras, doa yang deras, kebaikan yang deras. Cuman karena hati mereka gelap, fihi zulumat. Tadi yang saya katakan, zulmun jamaknya zulumat. Karena mereka gelap, hatinya gelap, pendengarannya gelap, ya, penglihatannya gelap. Maka apa yang terjadi? Ya, fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Maka terdengar seperti guntur. Kita ini bicara seperti guntur, jadi kayak kepanasan dalam dirinya. Ya, kita maksudnya mendoakan, kok mereka merasa tersindir, padahal kita nyindir juga enggak. Nyebut nama juga tidak, tapi merasa gelap, merasa panas dalam hatinya. Ini siapa nih? Ya, ini bahaya nih, ini begini nih. Ada tindakan-tindakan yang buruk. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan-keburukan. Ya kan? Wa barq, dan merasakan kilatan-kilatan, ya kan? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, sehingga mereka nggak mau dengar sama sekali, seperti orang yang menutup ya telinganya dengan jemarinya seperti ini. Ya, minas sawa'iq hadaral maut, dari sawa'iq. Sawa'iq itu seperti gemuruh gitu kan, guntur. Hadaral maut karena takutnya akan kematian. Jadi karena orang ketakutan, takut dahsyat seperti orang takut mati kena petir. Ya, jadi dengar nasihat itu kayak orang tersambar petir. Nah, itulah ilustrasi kita kekinian. Jadi kayak ada orang yang disampaikan sesuatu kayak baru kena petir, gitu kan? Takut kalau ketahuan, takut kalau misalnya hilang peluang, takut kalau proyek hilang, takut kalau macam-macam, sehingga menganggap sebagai bahaya, seakan-akan seperti takut mati. Nah, ini wallahu muhitun bil kafirin, padahal kata Allah sangat maha mengetahui tentang tindakan mereka yang ingkar itu, yang keluar dari jalur kebenaran. Ya, itu saking sayangnya Allah diberikan peringatan. Jadi kalau dari saya seperti saya, ustadz-ustadz kan yang lurus sifatnya, yang benar-benar menyampaikan, itu karena rasa sayang. Bukan karena ingin menjatuhkan atau karena ingin menjelekkan, tidak sama sekali. Ya, kita berniat dari niat yang sangat bening. Ya, ingin semuanya jadi baik. Saya kalau punya keinginan ingin saya sampaikan dengan setulus-tulusnya, saya pengen semuanya baik-baik, semua baik gitu kan. Di bangsa ini semua elemennya, birokratnya, diplomatnya, stakeholdernya, eksekutif, legislatifnya, yudikatifnya sampai ke masyarakat, semua jadi orang baik. Kita pengennya kan seperti itu. Ya, cuma kadang-kadang kebaikan yang kita sampaikan keterima berbeda karena kondisi setiap hati orang itu berbeda-beda. Seperti Al-Quran sampaikan tadi. Ya, bahkan kadang-kadang kita sampaikan dengan tulus, ada orang merasa terancam dengan kata-kata, padahal kata-kata ini nggak ditujukan pada siapapun. Ini menunjukkan dalam penyakitnya dalam hatinya ada penyakit, ada sesuatu yang tidak baik gitu kan, yang kita harus perbaiki. Dalam kondisi itu pun kita tetap berdoa kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kita doakan menjadi baik, kita tunjukkan misalnya dengan kalimat-kalimat yang lembut, yang baik, kita arahkan kepada yang baik. Nah, ini bukan sesuatu yang radikal, bukan sesuatu yang ekstrim, karena ini menyampaikan satu gambaran umum. Jadi kalau ada yang menyebut ceramah yang saya sampaikan seperti ini sebagai radikal, nah itu kurang minum susu, ya, kurang minum susu berarti kurang vitamin gitu kan. Nah, harus diperbaiki lagi gitu kan cara berpikirnya. Dan kita tetap bersikap baik dalam konteks semua itu. Ini gambaran umumnya seperti itu ya. Nah, bagaimana detailnya, penjabarannya, dan kenikmatan memahami diksi-diksi setiap lafadznya, itu nanti kita akan dalami kembali di pertemuan Aqsa yang akan datang setelah sesi diskusi. Jadi kita nanti akan pelajari detailnya. Kenapa kalimatnya menggunakan sayyib bukan matar? Kan Allah bisa mengatakan begini misalnya di luar Al-Quran. Au kamatorin, kenapa di sini au kasayyibin? Ya, kemudian di sini ada kata zulumat, kenapa dijamakkan zulumatnya? Allah bisa mengatakan fihi zulmun, kenapa zulumat? Dan seterusnya. Nanti kita akan
teman-teman sekalian dalami kembali di pertemuan yang akan datang setelah sesi diskusi. Jadi kita gantian ya setiap pekan. Nanti diskusi pekan berikutnya kembali lagi supaya apa yang kita bahas bisa kemudian kita satukan dan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh insya Allah. Ya, dan saya sekarang sedang berencana akan menyatukan, nanti saya berikan kejutan insya Allah dengan cara yang baik. Berencana menyatukan materi-materi dan mengklasifikasikannya secara lebih teruntun, lebih terukur. Ya, ini nanti kan juga saya menghargai lah banyak sekali teman-teman bahkan yang datang ke sini dalam suasana seperti ini gitu kan, ingin minta kajian, ingin online dan sebagainya. Tapi saya perhatikan kadang-kadang materinya ada kesamaan atau penyelenggara berbeda tapi jamaahnya sama dan sebagainya. Maka saya berpikir insya Allah akan merumuskan satu materi yang terstruktur sifatnya dan menghimpun teman-teman dalam satu komunitas yang khusus untuk belajar itu semua, sehingga nanti yang tadi bercecer 1, 2, 3, 4 kita bisa meluruskan dengan satu kesatuan yang utuh. Nanti kita bahas misalnya materi akidah kita selesaikan sampai tuntas, kemudian materi sholat kita selesaikan sampai tuntas. Nanti saya informasikan mudah-mudahan selesai di pekan depan. Nanti saya umumkan bagaimana caranya, seperti apa nanti bergabungnya, dan bagaimana nanti itu bisa disampaikan sehingga taklim kita lebih terarah ya. Dan ini kan materi yang per pekan kita mengkaji Al-Quran. Nah, cuma nanti spesifik pengamalannya dalam bentuk taklim yang spesifik lagi. Insya Allah ya dalam waktu sepekan berikan saya waktu untuk merumuskan kembali, karena nanti kaitannya karena masa seperti ini banyak daring ya, online nanti kan harus ada tim yang khusus kan, ya, kameramen yang khusus juga nanti kita bagi karena programnya cukup variatif ya. Ada yang teman-teman di STWH, saya umumkan juga terima kasih atas semangatnya dan dukungan teman-teman juga semuanya. Alhamdulillah kita kembangkan sekarang ya, dari hari Senin kemarin kita sudah buka hotline Al-Fatihah. Jadi semua keluarga besar STWH, sekolah terbuka usahakan Al-Quran hafal, kita akan mulai praktek untuk pembenaran di seluruh bacaan-bacaan, bukan hanya setoran Quran. Sekarang kita buka dari dasar Al-Fatihah. Jadi semua peserta STWH kurang lebih ada 10.000 ya yang STWH dan 10.000 lagi yang pendalaman, itu boleh dibuka hotline Al-Fatihah. Jadi mereka nanti termasuk teman-teman keluarga besar bisa nelpon langsung ke musyif, cek Al-Fatihahnya sehingga dibenarkan langsung ya. Dimulai dari Al-Fatihah karena itu dibawa sholat setiap hari ya, 17 kali kita bacakan maka harus benar. Nanti termasuk tahsin yang lain-lainnya insya Allah semuanya kita programkan dengan baik. Tetap semangat ya, tetap semangat yang di STWH, dan saya pun terlibat, saya kontrol tiap hari, ada laporan, saya tanyakan perkembangan dan sebagainya. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua seperti saya sampaikan tadi, pekan depan kita lanjut kajian dalam sesi untuk diskusi tanya jawab. Sekaligus saya umumkan nanti sistem pembelajaran yang khusus, yang sifatnya terpadu, yang membawakan sistematika dengan lebih kuat lagi. Ya. Dan kita tentunya sekali lagi saya mensupport teman-teman semua untuk kita mencoba bersinergi sama-sama membangun kekuatan yang utuh. Setidaknya energi kita satukan dulu untuk bisa menyelesaikan persoalan COVID ini sehingga kita selesai sebelum Ramadan tiba. Kita sudah rindu sekali dengan masjid. Ya, bukan hanya kajian, rindu kita beribadah dengan nyaman, dengan enak ya, dengan saf yang utuh. Apalagi Ramadan, ya Allah, Ramadan nggak datang tiap waktu, setahun sekali. Karena itu kita mesti bersinergi, kita selesaikan ini sebelum Ramadan tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun terus ya mengembangkan riset, bersumbangsi terutama dalam materi-materi dari riset-riset kami dan sebagainya. Sekarang nanti insya Allah saya umumkan dalam beberapa waktu ke depan bagaimana kita bisa berkoordinasi, berkolaborasi, dan saya juga berusaha berkontribusi yang terbaik sebaik-baiknya ya untuk berniat ibadah dan demi negara kita, demi bangsa kita. Kita cintai negara kita, cintai bangsa kita. Saya sarankan stoplah kegaduhan-kegaduhan itu yang nggak jelas itu kan sifatnya. Kita rindu sekarang perdamaian, rindu semuanya berada di garis yang baik, bersinergi, dan untuk apa gitu kan, semuanya itu membuang-buang energi saja. Ya sekarang kita bersinergi bersama-sama bangun bangsa kita, atasi pandemi ini sampai dengan selesai. Ya setelah itu kita nikmati bagaimana kita bisa hidup berdampingan dalam kebaikan dan membangun negeri kita tercinta. Dan khususnya bagi orang-orang Islam, umat Islam dimanapun Anda berada, saya memiliki pesan kepada Anda semua termasuk bagi diri saya. Di situasi ini saya mohon sekali tingkatkan bekal ibadah kita. Tingkatkan, sekali lagi mohon tingkatkan bekal ibadah kita. Terutama jaga sholat, rajin baca Al-Quran ya, dan siapkan anak-anak kita, generasi-generasi kita dengan ilmu-ilmu yang baik. Karena saya terus terang, saya shock beberapa hari ini, dan ada juga beberapa saya bersedih juga gitu kan. Ini hampir tiap hari gitu ada seorang ulama, alim kita meninggal, wafat. Bahkan ada seorang kawan saya, sahabat, guru, orang baik, Masya Allah, alim gitu kan, luar biasa menyampaikan. Ya dari awal COVID ini, entah itu karena COVID atau yang lain, sampai dengan kurang lebih 2 pekan lalu ya saya bertemu, beliau menyampaikan, di hitungan beliau yang sampai kepada beliau itu ada 300 orang. 300 orang itu bukan orang biasa, bukan ustadz kaleng-kaleng gitu kan. Ya orang-orang benar-benar berilmu.
Ya, ada yang pengasuh pesantren, ada dari kalangan habaib, ada dari kalangan kiai. Ya Masya Allah, orang yang benar-benar berilmu. Itu hampir tiap hari. Ya, si fulan meninggal, besoknya ada yang meninggal lagi, besoknya meninggal lagi. Si Ali Jabir meninggal dunia rahimahullah. Kemudian si Habib Abdurrahman As-Saqaf meninggal dunia. Besoknya si Habib Ali Al-Attas juga meninggal dunia. Ya, sebelumnya ada yang meninggal lagi, ada yang meninggal. Kalau urut-urut nih warning untuk kita semua. Ya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad. Sungguh Allah tidak akan pernah mencabut satu ilmu langsung dari hambanya. Jadi nggak akan dicabut, tafsir hilang sehingga nggak bisa orang belajar tafsir lagi. Hadis hilang, nggak bisa orang belajar hadis lagi. Nggak seperti itu. Ya, walakin biqabdil ulama, tapi dengan mewafatkan para ulamanya yang pakar di bidangnya. Kita harus khawatir kalau ahli hadis meninggal, ahli fikih meninggal, ahli tafsir meninggal, karena nggak mudah menyiapkan ulama. Arsitek banyak kampusnya, ya, banyak caranya, banyak jalannya. Ahli perikanan, pertanian bisa dicetak kapan saja. Ulama itu nggak mudah. Makanya jaga para ulama, jaga, doakan, sehat, doakan ikhlas, doakan baik, doakan nggak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang buruk, doakan selalu mengarahkan pada kebaikan. Itu nggak mudah. Ya, kalau ulamanya dicabut, pakar-pakarnya hilang. Bukan sekedar pakar ibadah, ini pakar ilmu loh. Yang ibadah mungkin banyak, yang ketika berdoa dikabulkan cepat bisa, tapi belum tentu ilmunya juga bagus. Ya, karena nanti banyak sifat keutamaan itu, bisa keutamaan zikir dari ibadah, bisa keutamaan ilmu pengetahuan. Ya, dan ini yang berbahaya ketika pengetahuan tidak ada, ya, dalam konteks yang pakarnya diambil, meninggal, maka tersisalah kemudian orang-orang yang kurang pengetahuannya minim. Bahkan di antara mereka ada yang kosong pengetahuan. Modalnya cuma Google, gitu kan? Lihat ini, lihat itu, nggak tahu dasar, tiba-tiba kasih fatwa A, B, C dan sebagainya, banyak salahnya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi muncul orang-orang sesat dan berpotensi menyesatkan orang lain. Alih-alih mendekat kepada Allah, mengatakan semua agama sama. Alih-alih mengatakan jauhi perzinahan, ini bangga, tampil. Ya, mengatakan ini saya berhubungan di luar nikah, sekarang punya bayi, punya ini. Nah, itu sesuatu yang kotor gitu kan. Kemudian tiba-tiba muncul orangnya. Ya, dengan mengatakan kapasitas keilmuannya, gelarnya tinggi, sampai S1, S2, S3 mengatakan misalnya zina boleh. Ya, tidak ada unsur larangan, ini suka sama suka dan sebagainya. Apa Anda lupa dengan dasar negara kita? Anda lupa dengan hukum yang telah kita sepakati bersama. Anda lupa bahwa Anda itu umat beragama dan punya dasar keagamaan. Maka teman-teman sekalian mesti hati-hati. Mulai sekarang tingkatkan ibadah yang kuat, berdoa kepada Allah, jauhi tindakan-tindakan yang kotor yang bisa mengundang bencana dan sebagainya. Nggak pernah ada bencana datang kecuali ada kemaksiatan yang dikerjakan di tempat itu. Kita harus perbaiki. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki diri dan berbuat baik dalam kehidupan. Itu pesan yang bisa saya sampaikan.